Mbak siapa? Frida udah ada? Mbak Via udah ada belum? Iya, Udah, Mas. terima kasih Mas David sharingnya. Di sini kita sekarang sudah kedatangan Mbak Gadis dan Mbak Fridayana untuk sharing-sharing. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Fridayana dulu kali ya. Saya sapa dulu. Saya sapa dulu Mbak Frida. Halo. Saya udah nih galaknya nih. Oh, ya, Mas. Halo. Maaf, ini suara saya terdengar tidak ya, Mas? Kedengaran. Oh kedengaran, ya. Siap, sudah tampil. Mbak Frida. Satu lagi, Mbak Gadis. Mbak Gadis sudah bergabung? Halo Mas, sudah. Oke. Oh, yang disapa jangan saya toh, sama teman-teman. Halo Mbak Frida. Frida atau Frida sih? Oh Frida Free. ya. Frida. Free. Jadi Mbak Fridayana itu, ya. Mbak Fridayana itu saya yakin 100% lahirnya hari Minggu. Aduh. Karena namanya Friday. Ya, oke. Oke. Ya, bercanda ya Mbak ya, pasti hari Senin. Nggak apa-apa, biar santai. Ya, oke. Sehat Mbak Frida, Mbak Gadis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini teman-teman alumni, ini alumni tahun lalu, alhamdulillah sudah berhasil 2019-2020. Mbak Gadis nanti bisa cerita sedikit pengalamannya khususnya di awal ya pemberkasan sama milih formasi. Dulu kenapa milih jaksa? Misalnya ya, pertimbangannya apa? Supaya teman-teman bisa punya gambaran. Begitu juga Mbak Frida. Kenapa yang dipilih formasi yang sekarang di Kemensos ya? Gitu. Kenapa pilih di situ? Kenapa tidak pilih yang lain? Nah, kira-kira pertimbangannya apa? Itu dulu deh. Pertanyaan pertama, kenapa pilih formasi itu? Mbak Supreni Gadis dulu. Oh, siap. Ya, ya, jadi pertama kenalin ya, namaku Nimades Klenigas Bali, biasanya dipanggil Gadis. Jadi awal saya milih jaksa itu karena memang dari awal saya sudah menentukan bahwa saya ingin masuk ke jaksa. Jadi ini penting juga ya buat teman-teman sekalian, kalau misalkan mau milih jurusan atau formasi, itu mending ditentukan dulu aja dari awal, karena ini kan kita memilihnya hanya boleh satu kali ya, dan hanya satu formasi. Jadi ditentukin benar-benar aja. Terus untuk selanjutnya saya milih jaksa, ya udah langsung saya urus semua pemberkasan untuk administrasi. Nah, waktu nanti pemberkasan itu juga harus diperhatikan benar-benar. Seperti itu Mas David. Oke, ya jadi memang dari awal sudah minatnya di situ ya, memang dari awal minatnya jaksa gitu. Kalau lebih dalam lagi, kenapa bukan yang lain? Gitu. Kenapa jaksanya itu tadi? Apa karena saingannya sedikit? Apa karena jenjang karirnya ke depannya? Atau karena apa? Kalau untuk saya, karena fokus saya emang udah ke situ sih Mas. Untuk jenjang karir juga bagus. Kalau untuk persaingan, kemarin itu kejaksaan nomor 3. Kalau seingat saya Mas ya, itu nomor 3 paling banyak untuk daftar itu paling banyak. Formasi paling banyak di daftar. Kalau untuk saingan, kemarin saya kan ambilnya kumlot ya, jadi peluangnya lebih gede. Ya gitu sih Mas. Oke, jadi memang diawali dari senangnya dulu ya, dari pengennya dulu udah di situ. Ya kalau mau saingannya berapapun ya show must go on gitu ya. Ya, jadi kuncinya itu gini, kalau misalkan mau istilahnya dalam tanda kutip, yang penting PNS itu nggak masalah, tapi harus lihat juga lokasinya di mana, kira-kira kerjanya apa, jurusannya apa, disesuaikan aja sama yang kita miliki jurusannya. Jangan soalnya ada pengalaman juga sih Mas, teman saya dulu, itu ada yang dia nggak merhatiin, yang penting PNS kayak gitu kan. Setelah lolos, ternyata PNS-nya jauh banget. Tapi kan itu udah resiko ya Mas ya. Makanya dari itu, kalau misalkan mau sekedar mau PNS ya silakan, nggak apa-apa. Tapi itu tadi diperhatiin dari lokasinya, tempatnya, itu udah sesuai apa belum. Terus kalau misalkan memang istilahnya pengen banget masuk ke dalam formasi tertentu, terus saingannya banyak, ya yang penting diusahain aja. Dari seleksi administrasi itu harus teliti, terus SKD, SKB itu juga harus diusahain. Ya, yang penting usaha
usaha sama kerja keras sama doa Mas itu. Oke. Jadi kalau gadis saya lihat nggak takut saingan ya. Yang namanya hidup ya pasti ada kompetisi ya gitu kan. Pasti kan Kalau ada untuk kompetisi. Kalau untuk saingan ya pasti takut Mas, cuman setidaknya kita sudah berusaha untuk bertarung dulu sebelum, istilahnya tuh jangan nyerah dulu sebelum kamu tuh ke arena gitu loh Mas. Jangan sampai kalah dulu sebelum berangkat ke arena, kayak gitu sih Mas kalau saya dulu. Oke, good. Yes. Ya, oke. Prinsipnya berarti adalah punya tujuan, lalu tahu, wah ini kayaknya pelamarnya banyak. Pelamarnya banyak, bukan berarti menyurutkan semangatnya, tapi justru harus makin getol lagi usahanya, karena udah tahu pelamarnya banyak gitu kan ceritanya. Ya, istilahnya kita berusaha, tapi tetap realistis. Tapi ya itu tadi tetap diusahakan semaksimal mungkin. Namanya hasil akhir itu ya udah di akhir. Yang penting kan kita udah usaha dulu, udah maksimalin dulu. Kalau udah usaha maksimal, kita udah ngelakuin semuanya dengan maksimal, nanti tinggal berdoa, tinggal lihat hasilnya. Gitu Mas. Oke, yes, very good. Thank you. Kita tahan sebentar, Mbak Frida. Ya, Mas. Ini segini suaranya udah jelas belum, Mas? Oh, sudah dahsyat. Udah jelas. Oke, kalau Mbak Frida gimana nih? Kalau Mbak Frida mungkin teman-teman biar tahu detailnya formasinya atau jabatannya dan tempatnya di mana. Boleh kenalan dulu. Ya. Perkenalkan, saya Frida. Ini saya mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman udah bisa bergabung di Bimbel Jack. Ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Jangan disia-siakan. Karena melalui Bimbel Jack ini fasilitator yang paling baik menurut saya sendiri ya. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya CPNS Kementerian Sosial, penempatan di pusat, saya di Jakarta. Kalau untuk sharing-sharing pengalaman daftar, sebelumnya saya cuma pengen sampaikan ke teman-teman, nggak beda jauh juga sama Mbak Gadis pengalaman saya. Jadi buat teman-teman di sini, saya baca-baca dari chatnya di samping ini, room chat ini, menurut saya pertanyaan teman-teman ini masih sangat amat mendasar. Jadi mau saya sampaikan bahwa melengkapi administrasi untuk mendaftar CPNS itu baru hal kecil dari usaha teman-teman, karena ada yang lebih berat lagi, yaitu pemberkasan di akhir. Jadi kalau dari awal teman-teman udah kurang informasi, kurang nambah wawasan, nanti pas di pemberkasan malah lebih bingung lagi. Jadi yuk kita bareng-bareng sama Bimbel juga buat cari tahu lebih jauh gitu. Kayak contoh tadi mendaftar tadi ya. Apa yang ada di situ, kalimat yang ada di surat pengumuman, instansi kan buat pengumuman itu nggak asal-asalan. Naskah dinasnya jelas gitu. Jadi dibaca aja apa yang ada di situ. Oh, dimintanya hanya ini. Ya sudah, cukup itu aja yang disiapin. Jangan mempersulit diri sendiri gitu. Kalau nggak diminta itu nggak usah. Udah, nggak bakalan kalian gugur kalau kalian sesuai dengan setiap poin-poinnya. Dan setelah memilih itu, kalian itu pertama tuh harus ngelihat dulu. Sebelum dari pengalaman saya mau sampaikan dulu ke teman-teman, nggak apa-apa ya Mas Hafid ya? Boleh banget. Yuk, ya. Boleh. Jadi pertama tuh yang harus teman-teman lakuin setelah teman-teman daftar di Bimbel Jack ini, bukan berarti udah gue pasti lulus, gue pasti inilah udah ini kan bimbel terbaik, masa gue nggak lulus? Nggak gitu. Ini fasilitator. Semuanya selebihnya dari diri kalian masing-masing. Gue beneran niat gak nih daftar CPNS nih gitu. Tanemin dari diri, gue tuh mau daftar CPNS. Apa sih yang harus gue butuhin? Gue harus cari tahu lebih dalam terkait CPNS. Nah, harus cari tahunya gimana? Pertama, kalian punya sosial media, Mas Mbak punya sosial media, follow BKN-nya. Itu informasi pertama. Kalian tuh nggak bakalan dipecat sama instansi kalian. Yang pecat kalian nanti tuh BKN gitu paitannya maksudnya. Jadi apa-apa tuh cari dari BKN. Follow BKN-nya itu. Di-follow IG-nya, cari tahu. Terus setelah itu kalian pastikan buka nih dari sebelum login. Sebelum login kalian bisa kan cari tahu itu. Kalian sebagai apa? Contoh saya, kalau saya ini arsiparis. Saya kearsipan jurusannya di UGM. Mungkin ada teman-teman UGM di sini. Nah, kalau dari situ cari nih D3 arsiparis. Cari D3 arsiparis, setelah muncul banyak kan itu instansinya. Kalian mulai pilih mana yang memungkinkan untuk kalian itu berani bersaing gitu. Misal kalian mau lihat dari peluang formasinya, jumlah yang diterima. Tapi kalau kalian mau kayak Mbak Gadis,
saya udah tahu ini peluang saya untuk jenjang karir saya ke depannya lebih baik saya di Kejagung, di Kejaksaan Agung gitu. Jadi saya harus daftar di sana. Itu baik lagi. Jadi kalian udah, jadi setiap orang itu tujuannya itu udah ada gitu, punya tujuannya gitu. Saya mau kejar hanya, yang penting gue CPNS sekarang punya NIP. Boleh. Yang penting saya masuknya di instansi ini. Semua akan mengikuti sama usaha kalian. Nah, setelah kalian pilih nih, oh yang ini sekian, diambilnya misal diambil 40, Kejaksaan Agung diambil 40 administrasi perkantoran. Atau yang aku lihat kemarin 400-an malah, 400 administrasi perkantoran. Wah, ini nih keren nih. Misal kalian mau masuk situ. Ada banyak pertimbangan. Pertama, jurusan yang diterima itu jurusan apa aja? Ternyata ada 6 macam, misal administrasi perkantoran, arsip Paris, terus apa lagi? Administrasi negara, terus manajemen. Ternyata masuk situ. Kalian harus berpikir visioner. Oh, untuk manajemen aja di Indonesia universitas yang punya jurusan manajemen itu banyak sekali. Otomatis mereka kesempatannya sama dong dengan saya. Itu harus dipertimbangkan. Terus kalian lihat lagi, kalau memang jurusannya itu yang diambil formasinya 400, berarti kemungkinan juga akan berlipat-lipat yang akan daftar. Contoh Mahkamah Agung. Dulu itu saya waktu daftar CPNS, H-2 saya baru pindah ke Kementerian Sosial. Pertama saya yakin banget saya harus di pengadilan nih, di Mahkamah Agung gitu. Pertama saya mikir itu, dari jauh-jauh saya udah mikir, oh ini yang diambil 300-an gitu, saya mikir. Tapi nyali saya ini nggak sebesar Mbak Gadis, bedanya. Nyali saya ini nggak sebesar Mbak Gadis. Jadi pas udah detik-detik, saya rubah semua persyaratan, saya pindah Kementerian Sosial. Dan setelah saya lihat, benar kata Mbak Gadis, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, itu yang peminatnya tertinggi loh. Jadi yang saya mau ambil tadinya, yang 300 itu, ternyata yang daftar 1.200-an. Dan betul, penempatannya juga seluruh Indonesia, gitu. Nah, karena saya nggak berani di luar Jawa, gitu ya, jadi saya mempertimbangkan itu. Jadi banyak pertimbangan. Yang pertama itu tadi, soal peluang. Peluang itu penting sekali. Kalau kalian sudah mengikuti Bimbel-YEK, kalian juga harus sama effortnya, usahanya itu sama dengan apa yang kalian pilih. Misal ada lagi contoh, misal di kementerian, ya ada contoh Kementerian Sosial kemarin saya, itu yang diambil 13. Tapi kementerian lain pun banyak yang buka lainnya untuk arsip Paris gitu, ada beberapa yang buka. Nah, kalian harus mempertimbangkan kemungkinan yang daftar di sini bisa nih sampai 100. Mungkin. Usaha kalian harus sebesar itu gitu. Jadi kita harus rasional juga gitu. Kalau mau daftar, misal kalian mau ambil yang ini penempatannya cuma 1. Ini cuma 1 doang yang diambil, gimana ya? Kalau kalian yakin di situ, usahanya yang besar. Yang penting SKD-nya itu dikuatin. Nah, masalah SKB memang 60% yang diambil ya, memang lebih besar SKB daripada SKD. Tapi ketika kalian SKD itu udah besar angkanya, kalian tuh mau SKB pede, nggak banyak beban. Kalau kalian SKD kecil, beban kalian tuh 2. Udah mau mikirin SKD-nya kecil, SKB-nya harus besar lagi. Sedangkan SKB itu luas loh. Nggak seperti SKD. SKD itu banyak. Banyak sekali. Ini omongan orang yang ranking 1 SKD itu begini. Ranking 1 kan SKD-nya, jadi gitu ngomongnya. SKD itu iya bener ya, tapi selamat deh ranking 1. Kan keren. Ya, tapi kan itu mau motivasi teman-temannya gitu loh, maksud saya. Penting, bener, saya setuju itu penting. Enggak, tapi kan bener kan lebih pede kan, ranking 1 ya kan. SKD-nya ranking 1 kan jadi lebih pede. Bener. Di balik pedenya itu saya juga banyak ini menumpahkan darah itu. Iya, makanya. I know. Cuman ya paling nggak pas SKB-nya lebih pede tadi, lebih greget kan, gitu. Ya. Nah, ya itu. Jadi teman-teman yang pertama sama info-info yang teman-teman tanyain di sini, teman-teman setelah milih instansi, teman-teman langsung cari web khusus CPNS instansi tersebut. Itu wajib. Teman-teman cari, karena mereka itu pasti buat web khusus CPNS. Dari instansi mereka webnya. Buka, semua itu tinggal di-download. Masalah nanti bintangnya gimana, misal bukan syarat dari ini harus dihapus atau enggak, semua ada keterangannya. Sama kayak ngisi biasa aja, kayak ngisi angket. Misal yang bukan, coret aja, kasih dicoret ya, nggak perlu dihapus juga, coret aja gitu. Soal pengisian ini yang penting kalian ngisinya itu sesuai sama yang diminta gitu, soal persyaratan administrasi ini, karena ini tuh masih
mudah asalkan teman-teman berusaha untuk cari tahu. Dan kontak juga sama bagian akademik di kampus, itu juga penting bagi teman-teman yang di kampusnya mungkin teman-teman kurang informasi terkait misal nomor ijazah aja misal nggak tahu gitu. Nah itu bisa langsung tanya aja. Jadi pokoknya informasi itu dipenuhin sepenuh-penuhnya gitu. Ini untuk pertama, karena perjuangan masih baru di awal. Kalau semangatnya aja di awal kurang, nanti ke belakangnya gimana? Gitu sih mungkin. Ada yang mau ditanyain Pak. mungkin. Very good nih Pak. Nih tadi wah komentarnya Mas siapa tadi nih? Mas Ridwan nih. Wah dalam omongannya. Ra ketampar po kalian. Aku sih ketampar. Maksudnya ketampar semangatnya gitu loh. Kan tadi bilang ya ini baru di awal. Terus nanti akan ada pemberkasan lain-lain yang jauh lebih detail, jauh lebih rinci daripada ini kalau udah keterima. Ya harapan saya ya ini tujuan saya ngajak teman-teman alumni itu mereka akan cerita pengalamannya langsung ke teman-teman dan kita harus appreciate loh sama Mbak Gadis sama Mbak Frida ini. Mbak Frida ini lagi sibuk apa nih? Masih ini ya, masih latsar. Mbak Gadis juga gitu, masih ada macam-macam tapi mereka mau meluangkan waktunya untuk berbagi sama teman-teman. Jadi harapan saya bener tadi recharge lagi semangatnya, jangan sampai di awal udah kendor duluan, ya bingung dikit tanya. Tahun lalu kita nggak bikin kayak ginian ya, tahun lalu kita nggak bikin kayak ginian, kalian ngisi aja sendiri gitu ya. Nggak ada bikin kayak gini. Iya benar-benar ya. Kita baru nggak kenal bikin Mbak Gadis ini. Baru kenal Mbak Gadis juga ini kan, gitu. Kita nggak ada agenda bareng-bareng. Salam kenal ya Mbak ya. Kenal Mbak Gadis. Harapannya tahun ini teman-teman jauh lebih banyak lagi atau bahkan ya udahlah ada yang gagal ya 1-2 aja sisanya harapan saya yang 600 sekian 700 sekian lulus semualah apalagi ini baru administrasi teman-temannya baru administrasi aja gitu harapan saya di situ. Nah ini sekaligus nanti bisa mungkin sedikit aja kalau yang ini yang saya tanyakan sedikit aja. Mbak Gadis ini mewakili alumni yang programnya offline. Kalau Mbak Frida mewakili alumni yang programnya online. Jadi Mbak Frida memang walaupun kuliahnya di Jogja di UGM, tapi beliau ikutnya yang online. Nah, mungkin itu kalau itu sedikit aja ya, karena topik kita hari ini administrasi nih, administrasi. Jadi saya cuma mau tanya sedikit aja dulu persiapan SKD-nya gimana, SKB-nya gimana, dikit aja kalau ini dikit aja. Nanti terlalu soalnya fokus kita ke pemberkasan dulu. Siapa dulu? Mbak Gadis dulu. Oke, untuk persiapan SKD ya. Kalau saya memang dari awal kan saya niatnya udah cari les ya. Ya udah saya cari les, cari di Google ketemulah YEC. Kan karena sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya udah 2 kali ikut tes CPNS. Pertama saya itu gagal langsung di SKD karena kalah kalah poin. Nah, dari situ saya belajar. Kalau misalkan saya mau ikut CPNS lagi, berarti saya harus meningkatin effort saya untuk ikut CPNS. Nah, maka dari itu saya cari bimbel, ketemulah YEC ini. Nah, di YEC ini ya benar tadi yang dibilang sama Mbak Frida. YEC ini adalah cuman istilahnya nggak cuman sih salah satu fasilitator yang dimana kita tuh bisa belajar, bisa tahu tips and trick untuk kita ngikutin SKD. Di situ pasti kalian akan diajarin. Udah diajarin kayak ya Mas ya? Udah ada beberapa udah hampir selesai atau bahkan udah selesai. Ya, yang penting pelajarin dan ingat-ingat tips and trick yang udah dikasih sama Mas Hafid. Lalu yang kedua, apa yang dipelajari yang ngajar gak cuma aku, sama Mas Hafid dan teman-teman gitu diralat. Ya, nanti tips yang lain nggak diingat. Semuanya. Maksud saya semuanya. Intinya yang apa yang udah diajari di YEC itu diingat-ingat aja, dipelajarin lagi. Jangan karena benar juga yang dikatain sama yang dibilang sama Mbak Frida tadi semuanya benar. Apa yang kita pelajari di YEC, apa yang kita dapat di YEC itu harus benar-benar kita pelajarin dari awal sampai akhir dan jangan merasa yang kayak misalkan wah aku udah di YEC nih pasti lolos. Boleh sih, boleh berpikir seperti itu, boleh banget, tapi juga harus dengan usaha. Kalau misalkan cuma mikir yang wah aku udah di YEC nih lolos, tapi kita nggak belajar lagi, nggak diulangin lagi, nggak yang di review lagi, ya itu percuma. Terus habis itu nanti pas tes gagal, nanti nyalain orang lain. Nggak bisa kayak gitu. Makanya istilahnya apa yang udah dipelajari itu harus dipelajari lagi. Nah, SKD kan udah itu tadi. Nah, SKB saya juga ikut les di YEC. Di YEC itu kalau SKB tempat saya, ini SKB-nya dijelasin atau gimana, Mas?
persiapannya tipis aja kan, kejaksaan Oh, banyak banget tuh persiapannya aja SKB-nya ya? panjang banget. Oh iya. Kalau untuk SKD kan pasti semuanya tahu ya, dari TWK, TIU, sama TKP. Nah, itu nanti dipelajarin aja tips and triknya, habis itu rumus-rumusnya, pembagian waktu, habis itu udah sih cuma itu aja. Kalau untuk SKB nanti persiapannya ya nanti ada tes bidang, psikotes, wawancara gitu ya Mas ya? Iya. Kalau kemarin memang Mbak Gadis kondisinya agak mepet terus Iya. sharing gitu sama saya, terus agak ada yang kurang di satu mata uji. Kalau saya sih biasanya ngembalikan ya, kenapa kok ngerasa kurangnya di mana. Terus waktu itu Ya. tim dari YEC bisa bantu, Mbak Gadis balik lagi deh ke YEC buat persiapan SKB-nya. Itu cerita Mbak Gadis. Tadi mungkin ada yang tanya, kan tadi dibilang Mbak Gadis sudah gagal 2 kali. Tahun berapa? Tahun 2018, terus ikut lagi yang 2019. Berarti gagalnya 1 kali. Oh iya, Ya kan? Mas kali Mas. Oh, daftarnya 2 kali. Iya. Gagalnya 1 kali. Nah, ini bagus ya. Maksud saya, ini bukan saya jualan atau apa, bukan. Tapi yang saya yakini adalah, ini kata Albert Einstein juga sih. Saya sering bilang sama teman-teman, kita jadi orang yang konyol kalau kita pengen mengharap sesuatu hasil yang berbeda, tapi caranya sama. Benar. Kemarin nggak lulus. Benar, Mas. Benar itu. Caranya kayak gitu. Ya, diulang dengan cara yang sama, hasilnya nggak jauh beda. Ya betul, saya setuju 100%. Bahkan saya sebagai penanggung jawab program di YEC, sebagai pimpinan di YEC, saya setuju bahwa YEC tidak pernah menjamin 100% teman-teman bisa lulus. Betul bahwa ada program garansi. Garansi itu backup, tapi kita nggak pernah sekalipun mengklaim bahwa ini kalau kamu join sama Ayu pasti lulus 100%. Ya enggak juga. Kita udah belajar mati-matian yang ngajar Ki Hajar Dewantoro bangkit dari kubur sekalipun, kalau pas tes tidur ya enggak lulus. Kan faktornya banyak ya, ada di faktor internal teman-teman juga gitu loh. Jadi harapan saya niatnya kita samakan bareng-bareng, teman-teman belajar di YEC ini salah satu untuk menata gitu. Mungkin nata tadi ilmunya, tips triknya dan seterusnya. Itu tadi dari Mbak Gadis ya. Kita sambung ke Mbak Frida sebentar. Thank you Mbak Gadis. Mbak Frida gimana nih persiapan sekelumit aja nih SKD-nya. Dulu, ini saya cerita dulu. Sebelum Mbak Frida cerita. Dulu SKD kita online-nya masih jauh banget lah sama sekarang. Ya, Zoom-nya masih ala kadarnya. Kita nggak bisa coret-coret kayak sekarang. Karena waktu itu belum pandemi. Jadi orang belum terbiasa pakai Zoom dan seterusnya. Kalau sekarang udah enak. Kita ngajar bisa pakai pen tab segala macam. Kita udah enak lah versi online-nya. Dulu masih zaman kegelapan dulu Mbak Frida ya. Masih benar-benar pakai kamera HP, pakai kertas gitu-gitu. Mungkin bisa cerita lah Mbak Frida. Ya. Jadi ini sambil jawab pertanyaan di chat ya Mas Hafid. Ada yang tanya tips belajarnya gimana? Tips belajarnya nurut apa kata Mas Hafid dan mentor-mentor yang lain. Ini nggak bohong. Nurut aja, disuruh nulisnya di buku, tuh ya di buku. Jangan buku batik. Buku batik, betul. Jadi saya ditolak. Sampai saya itu nge-WA Mas Hafid, udah buat catatan pakai buku yang menurut saya itu lucu. Jadi biar saya semangat gitu, bukunya kecil. Saya tulis, Mas ini saya udah kirim jawabannya gitu. Tulis di buku batik. Ya Allah, saya ulangin dari awal itu Mas Hafid, kalau Mas Hafid tahu ya. Jadi nurut aja, mau diminta pakai buku batik. Kenapa kayak gitu? Karena ketika belajar rinciannya tuh jelas, semuanya jelas. Kalian belajar tuh runtut gitu. Nah, meskipun setiap orang itu metode belajarnya berbeda-beda, tapi sebagian besar itu yang diajarkan di bimbel YEC ini semuanya hampir meliputi semua cara belajar orang-orang kayak gitu. Jadi untuk SKD-nya sendiri pelajarin aja semua materi yang dikasih dari bimbel YEC. Pernah disampaikan kok aku lupa, tapi sama mentor yang mana ya? Jadi sehari 10 soal aja itu berarti loh. Jadi jangan remehkan. Sehari kalian latihan 10 aja itu berarti buat kalian. Coba kalian kalikan aja gitu. 10 dikalikan kalian seminggu. Udah berapa soal? 70 soal macam-macam dan kalian ulas. Yang paling penting itu bukan menghafalnya tapi memahaminya gitu. Karena kalau dihafal BKN itu punya ribuan bank soal. Percuma kalian mau hafalin kayak apapun, yang keluar belum tentu sama persis dengan yang diajarkan di bimbel YEC. Tapi inti materinya itu sama. Gitu. Yang penting belajarnya itu niat sih, kalau ditanyain gimana ini bisa semangat segala macam, lalala. Niatnya teman-teman, kalau emang teman-teman niat jadi ASN milenial, cila milenial Mbak Gadis. Kalau niat jadi ASN milenial, kalian itu benar-benar ya harus semilenial mungkin.
belajar juga dari bimbel IEC ini, manfaatin banget semua yang dikasih nanti ke depannya, manfaatin. Kapan ya? SKD-nya kapan ya? SKD-nya kalau nggak mundur mulai 25 Agustus. 25 Agustus, iya. Kalau ada yang punya kesibukan, misalnya harus mengurus keluarga atau bekerja gitu, seminimal mungkin sehari itu adalah buat belajar. Namanya orang mau mendapatkan sesuatu yang besar, sangat wajar kita berdarah-darah dulu, nggak apa-apa. Nggak usah yang kayak, ya itu sih, itu enak, dia kan nganggur, pasti belajar mulu kerjaannya kayak gini. Enggak, itu semua tergantung niat kalian. Mau nganggur, mau bekerja, mau lagi mengurus rumah tangga, kalau memang niatnya mau jadi PNS, coba yang mau tuh jutaan orang se-Indonesia, dan kalian terpilih menjadi salah satunya itu bangganya kayak apa gitu kan. Nah, kalau SKD ya, SKB, maaf. Kalau SKD itu tadi, SKB karena waktu itu bimbel aja belum ya, Mas ya? Belum ada SKB ya? Iya, belum Ini sekarang belum udah ada kan ya? lengkap. Sekarang udah ada beberapa. Nah, alhamdulillah nih, kalau ada yang ikut atau ada yang enggak, yang paling penting poinnya kalau belajar SKB itu memang dicari tahu dari pelajaran yang kalian dapat selama kuliah, tapi lebih kepada formasinya sih. Misal saya sebagai arsiparis, yang daftar itu ada dari administrasi negara, kearsipan, administrasi perkantoran. Yang keluar soalnya sesuai sama jabatannya. Jabatan saya arsiparis, jadi soal yang keluar ya kearsipan. Jadi anak-anak administrasi negara, administrasi perkantoran, belajarlah itu. Nah, sebagian besar yang keluar untuk SKB itu sesuai jabatan kalian nanti. Gitu. Terus kalau ada yang tanya soal jenjang karir, kalian nggak usah khawatir, kalian diurusin sama BKN. Udah nggak usah takut. Soal jenjang karir, semua ada fasilitasnya, semua ada peraturannya. Mau sekolah lagi, mau dibiayai negara, mau ke luar negeri sekolah, semua ada. Yang penting tinggal niatnya kalian bekerja, kinerjanya, terus menjadi pegawai yang berintegritas. Nanti juga jenjang karir akan mengikuti dimanapun tempat kalian berada. Gitu. Mau di pusat, mau di daerah, sama aja peluangnya. Semua PNS itu sama aja. Kalau di pusat tapi nggak pernah ngapa-ngapain, ya kerja-kerja aja biasa, ya nggak akan naik jabatan juga. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir soal yang itu aja. Itu aja sih soal SKB. Ya belajar sendiri memang. Belajar, emang intinya tuh cari tahu sendiri. Kalau Mbak Gadis emang pengennya itu jadi ASN di Kejagungnya, belajar, bener-bener belajar gitu, nggak usah takut pesaing. Apalagi udah difasilitasin sama bimbel IEC. Kalian kan berbeda sama teman-teman lain yang nggak les gitu. Kalau yang teman-teman lain mungkin ada sebagian, Mas Hafid pernah bilang, kalau awalnya nggak apa-apa lah coba-coba. Berat di kalian kalau coba-coba. Iya, kalau coba-coba terus kalian gagal di awal. Kalau coba-coba terus kalian lolos di SKD-nya, apa kalian nggak sakit hati pas nggak lolos di SKB? Karena tanpa persiapan di awal, gitu kan pemikirannya. Jadi jangan sekali-kali udah nyampe bimbel IEC ini, kalian tuh berbeda dengan orang-orang yang lain. Persiapannya berbeda, jelas-jelas dibimbing, diarahi, dikasih materi loh, dikasih bahannya. Tinggal kalian manfaatin waktu yang ada, itu aja sih. Plus digalain sekarang. Kan tadi saya pasal 1 ayat 1-nya hari Sabtu ini pakai baju hitam karena saya mau galak. Karena kalau enggak galak pada enggak manut, Mbak Frida, Mbak Gadis. Kalau enggak galak enggak pada manut sama saya. Dikiranya saya bercanda terus, dikira saya baik terus. Ya kadang kan butuh galak ya buat disiplin ya. Gitu. Ya, benar itu Mas. Saya setuju. Gimana ya? Ya emang istilahnya kalau kita mau berhasil ya kita harus kerasin diri sendiri. Kalau kita mau lembek sama diri sendiri, ya kita mau jadi apa gitu loh. Istilahnya, ya saya bukannya gimana-gimana ya sebelumnya ya, mohon maaf. Tapi kalau memang istilahnya kita mau mendapatkan atau menangkap sesuatu istilahnya hasil yang besar, tujuan yang besar, berarti effortnya, usahanya, belajarnya itu harus lebih benar-benar keras. Kalau misalkan istilahnya yang mau kalian daftarin, mau kalian tuju, formasi yang mau kalian istilahnya dapetin itu saingannya banyak, terus kalian minder duluan, jangan jangan pernah berpikir seperti itu. Yakin dulu sama diri sendiri, terus tambahin usaha, effort, sama belajar. Kalau udah, minta doa restu Bapak Ibu, habis itu sama banyakin doa. Kalau saya tipsnya kayak gitu. Kalau saya kemarin kayak gitu soalnya. Istilahnya kan saya sekarang di Kejaksaan Agung. Kemarin kan saya sadar diri Kejaksaan Agung itu saingannya banyak dan saya udah 2 kali daftar itu tadi. Kalau misalkan saya kalau misalkan saya mau memakai cara yang sama, itu pasti nggak akan berhasil lagi. Makanya effort saya itu tadi, saya cari les, kemudian saya ikut les, saya belajar di IEC, habis itu dari SKD, SKB saya ikut semua, instruksi semua Mas Hafid saya ikutin,
saya pelajari, dan akhirnya istilahnya usaha nggak mengkhianati hasil kan, dan akhirnya sekarang saya sudah resmi di Kejaksaan Agung RI, masih CPNS, tapi alhamdulillah kemarin udah selesai lasat, tinggal nunggu diresmikan PNS besok Desember gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa buat semangat. Nambah semangat ya. Istilahnya kalau misalkan kalian minder atau istilahnya nggak yakin, ya udah kalian coba kayak renungin diri. Aku mau di mana ya? Aku mau kayak gimana? Kedepannya mau kayak gimana? Pikirin baik-baik dulu, mantepin baik-baik dulu. Kalau udah mantap, udah dipikirin baik-baik. Nah, baru istilahnya, yuk kita bisa lah. Istilahnya kayak gitu. Biar istilahnya kalian harus yakin dulu. Kalau kalian nggak yakin, kedepannya kalian jalaninnya juga bakalan nggak yakin. Jadi yang penting tuh yakinin diri sendiri dulu, semangatin diri sendiri dulu. Baru setelah itu kalian jalan. Nah, itulah kalau dari aku ya. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak sedikit, Mas. Vivi. Mau tambahan dulu. Boleh, tapi ini pertanyaan biar terjawab tidak ganjil, Mbak iya. Gadis. Penempatannya di mana ini? Ditanya Mbak Vivi, walaupun saya tahu, biar yang jawab Mbak Gadis saja. Saya asli Jogja ya, Mbak, penempatan di Kalimantan. Kalimantan tuh, se-Indonesia. Tapi ada positifnya di Kalimantan nggak kena PPKM. Nah, ya kan di Kalimantan masih. Ya, di sini memang nggak ada PPKM ya, Mas. Tapi pemerintah di sini ikut PPKM mikro, tapi memang nggak seketat di Jawa dan Bali. Iya, oke. Kayak gitu. Ya. Terus kalau Kalimantan. Kenapa, Mbak? Kalau pindah ibu kota. Jadi pindah ibu kota dahsyat itu. Jadi anak kota. Kemungkinan. Ya, terus ini sama ini kalau misalkan kalau kayak Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu kan penempatannya kan seluruh Indonesia ya. Jadi kalian juga harus siap mental ya kalau misalkan ditempatkan di mana aja kayak gitu sih. Oke, thank you Mbak Gadis. Mbak Frida tadi mau nambahin? Oh iya, jadi saya mau nambahinnya. Tadi kalau jawaban saya terlalu mendasar terkait cara belajar, mungkin yang dimaksud itu kayak tadi ada yang nanya motivasi juga, cara memotivasi diri sendiri ketika udah ada fasilitas ini. Biasanya saya tuh bikin schedule gitu. Jadi saya tempel di dinding, saya kasih target saya. Waktu awal itu saya emang mentargetkan tinggi banget sih. Saya target SKD itu 400. Maksimalnya berapa ya? SKD 500 ya? Tahun lalu 500. Tahun ini 550 tahun ini. Tahun ini soalnya nambah Kak Mas? Nah, tahun ini soalnya jadi 110. Kalau tahun lalu kan cuma 100. Mantap. Tahun ini mantap, soalnya 110. Enggak apa-apa. Terus waktunya 100 menit. Bisa. TKP-nya tidak 35. TKP-nya tidak 35 tapi 45. Dahsyat. Wih, nggak apa-apa. Aku yakin kalau anak-anak YC ini bisa semua kok. Ini nyatanya Mbak Frida sama saya ini bisa nih ya kan Mbak Frida ya? Amin. Ya. Tapi lanjut, mau tambahin sedikit. Jadi kalau teman-teman mau gimana biar nggak putus semangat, ya ditempel aja di dinding gitu. Apa aja yang teman-teman mau inginin atau jadwal belajar teman-teman. Jadi kalau ada target, teman-teman akan ngejar target itu. Ketika saya target 400, emang sih hasilnya meleset. Saya kemarin 373, lumayan meleset. Tapi ketika kita menargetkan tinggi, kalau kita jatuh tuh pasti kita jatuhnya di bawahnya sedikit ketika kita berusaha. Ya kan ada peribahasa yang bilang, kita bermimpi aja setinggi langit, kalau jatuh nanti di antara bintang-bintang. Jadi kalau jatuh pun nggak akan terlalu jauh. Targetin kalau dari awal targetnya misal ini kan 550, terus teman-teman target udahlah aku kalau misalkan 300 aja udah 340 udah cukup gitu. Jangan, targetin aja setinggi-tinggi mungkin, tapi yang rasional juga, yang sejalan sama niat teman-teman, usaha teman-teman kayak gitu. Jadi benar-benar dari diri teman-teman dipersiapin, terus di schedule ya, yang disiplin gitulah intinya. Kalau teman-teman sehari, misal hari ini kok saya belum belajar TKP ya, masih utang 10 soal, besok berarti saya harus lunasin utang. Apalagi kan ada Sabtu Minggu juga gitu. Gitu aja sih. Nah, betul. Jadi saya belajar dari pengalaman tahun lalu, Mbak. Ya, gimana Mbak Gadis? Izin nambahin. Kalau misalkan istilahnya susah buat bagi waktu, itu nanti gimana ya istilahnya? Kan pasti ini di sini ada yang bekerja, ada yang baru lulus, atau ada yang istilahnya solo dan segala macam ya. Nah, kalau misalkan memang
bener-bener nggak ada waktu, paling nggak luangin aja 1 jam belajar. Karena kan kalau misalkan kita sehari belajar terlalu lama itu kan sebenarnya juga nggak bagus ya. Yang penting tuh 1 jam aja luangin buat baca-baca soal, kerjain soal 1 jam aja. Tapi sehari harus apa namanya, harus belajar ya. Jadi nyicil lah istilahnya kayak gitu, biar nggak numpuk di belakang, biar nggak terlalu stres gitu. Betul, konsisten. Dan yang penting 1 jam Ya, itu fokus. konsisten. HP-nya taruh tempat lain dulu. Jangan 1 jam, kanannya buku, kirinya Instagram, bubar. Ya, oke. Terus ini tadi saya belajar dari Mbak Frida tadi. Mbak Frida kan ngomong target itu penting. Sampai di modul yang baru, Mbak Frida, Mbak Gadis, di modul yang baru, di halaman depan, ya teman-teman yang kelas offline, online, offline terutama, offline pasti udah hafal. Di bagian depan itu sampai saya tulis namanya lembar komitmen di bagian depan, di depan sini, lembar komitmen. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya ya, Hafid Rifki Adiatna akan melakukan sebaik-baiknya untuk tes SKD, target saya nilai TWK berapa, TU berapa, TKP berapa, udah saya gituin. Biar targetnya di depan, sebelum les dimulai harus punya target. Tapi kadang di kelas ada yang tingak, tingu, ketap, ketip gitu toh, nggak bikin target. Belum ngerasain sih the power of target. Kan Mbak Frida udah bilang, tuh dengan target yang tinggi, realistis, jatuh pun di antara bintang-bintang. Mbak Frida nggak sampai target memang, harus kita akui, tapi tetap ranking 1. Nah, ya benar, ini berarti bimbel YC mah lebih baik dari yang dulu. Berarti teman-teman hasilnya pasti lebih baik daripada saya dan Mbak Gadis, ini saya yakin. Sampai lembar komitmen aja, kalau dulu kami ini hanya disuruh targetin, tulis sendiri-sendiri, tempel di dinding masing-masing, itu pun nggak bisa dicek sama Mas Hafid. Tapi kalau ini kalian sampai ada lembarnya, itu berarti udah ini manfaatin aja semaksimal mungkin, gali sedalam-dalamnya itu sampai habis bimbel YC-nya. Udah kalian manfaatin semuanya itu pokoknya. Iya. Benar. Oke, benar ya. Target penting ya. Kita mau kemana-mana kalau nggak ada targetnya ya repot. Tuh tadi terbukti Mbak Frida menyampaikan target, Mbak Gadis menyampaikan belajarnya konsisten, dikit-dikit, yang penting rutin. Mbak Frida paling enggak, tapi 10 soal itu konsisten ya, sehari misalkan. Mbak Gadis juga sehari sejam misalnya ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa membantu teman-teman. Oh ya Mas, sama pemilihan ini SKB, maaf saya potong, pemilihan SKB, pemilihan instansi terkait dengan SKB-nya. Teman-teman kalau tadi ada yang bingung, takut segala macam, nggak usah khawatir. Dari awal ini sekarang pun, kalau nggak salah, di setiap instansi udah ngasih tulisan SKB-nya itu apa. Jadi teman-teman udah bisa persiapin dari sekarang. Kebetulan saya pilih Kementerian Sosial. Tadinya saya mau pilihnya di Kementerian Keuangan. Cuman setelah saya tahu SKB-nya itu ada 8 macam, 6 macam, saya mundur. Tapi kalau teman-teman kan udah bisa lihat ini kan SKB-nya apa aja, jadi teman-teman bisa persiapin dari sekarang. Kalau misalkan ada psikotes, teman-teman latihan psikotes, wawancara juga, ya teman-teman persiapin lah cara public speaking-nya segala macamnya. Tapi kalau teman-teman pengen, bisa nggak yang sistemnya chat aja, yang hanya computerized aja gitu, ada tulisannya SKB-nya hanya computerized aja, nanti teman-teman SKD sama SKB sama sistemnya gitu, semuanya bisa dicek, jadi semua informasi sudah disediakan, tinggal teman-teman cari, itu aja Mas. Yes, betul. Kalau biasanya di kementerian, kejaksaan, badan lah, kementerian, lembaga itu banyak psikotes dan wawancara biasanya. Tapi kalau di Pemda memang enggak. Kan tadi ada beberapa pertanyaan Pemda, Mas. Pemda itu biasanya hampir 100% pasti pakai CAT. Ya, SKB-nya pasti pakai CAT. Karena Pemda tidak boleh ada seleksi wawancara. Kalau Pemda ada wawancara, nanti kemungkinan orang dalam berpengaruhnya jadi besar. Makanya dibuat skemanya pakai CAT atau CBT. Tapi harus hati-hati, data ya, dari mulai kita bimbing 2016, 17, 18, SKB di Pemda itu biasanya soalnya jauh lebih heterogen. Tadi Mbak Frida cerita, kebetulan SKB CAT-nya dapat yang serumpun sama pendidikannya. Jadi bisa belajar materi kampus. Nah, kalau SKB ya, kompetensi bidang, di instansi daerah itu biasanya agak jauh. Daftarnya akuntansi misalnya ya, background-nya akuntansi, mau jadi di bagian keuangan, kemarin ada yang dapat SKB-nya itu tentang kepegawaian. Jadi jauh banget sama tupoksinya. Nah, itu tantangannya kalau teman-teman melamar di daerah, bahwa SKB-nya setuju, akan jadi sangat-sangat luas topiknya dan harus benar-benar teman-teman persiapkan. Kalau enggak ya sulit nanti persiapannya ya. Oke. Oh, ini tanya SKB. Mas, Kalau izin ya
izin jawab ya, ini ada yang tanya Boleh. sama saya, Boleh. dari Agus Cipta Dinata. Mbak Gadis, mekanisme alokasi penempatan dasarnya apa ya? Apakah dari integrasi nilai? Ini saya jawab ya, Mas. Untuk penempatan, kalau untuk saya sendiri saya nggak tahu, cuman kalau menurut saya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing lokasi yang ada kejaksaan negerinya. Jadi kan kalau misalkan saya ini kan dapatnya di Kalimantan ya, berarti memang istilahnya kebutuhan di sini tuh banyak. Jadi kayak dipencar-pencar kayak gitu loh, Mas. Ya, betul. Jadi Kemarin apa ya? Kalau untuk kayak gitu kan, kalau untuk seperti itu kan istilahnya rahasia perusahaan. Jadi kami nggak tahu itu ininya dari apa. Jadi benar-benar diacak dari sana. Kalau untuk ini ya dari ini sih kebutuhan alokasi tempat masing-masing tempat kayak gitu. ya betul. Terus Betul, sedikit menambahkan itu. Aha. Penempatan bener sih Mbak Gadis, yang kayak Mbak Gadis Ya bilang, kan? karena kalau penempatan misal yang di daerah, teman-teman nggak usah khawatir, udah pasti di situ. Cuman kalau yang kayak kami nih, Ya, yang pasti kayak udah Mbak daerah. Gadis sama saya, kalau misalnya teman-teman pengen di pusat, misal saya pengen di Jakarta atau pengen langsung terjun berkarya di instansi pusatnya gitu. Cara melihat peluangnya itu dari pendaftarannya itu. Kalau misalkan sudah jelas nih keterangannya di Sekretariat Jenderal, di Inspektorat Jenderal, itu pasti biasanya di pusat. Tapi kalau Direktorat Jenderal gitu itu masih belum tentu. Dan untuk penempatan sendiri, kalau pemilihannya peluangnya itu kayak di Kejaksaan Agung 400-an atau 300-an gitu, itu sebagian besar memang di luar Jawa. Pengalaman dari Mahkamah Agung itu dari 340 sekian, yang di Jawa hanya 1 di Surabaya, dan itu bukan peringkat 1. Itu peringkat berapa ratusnya. Peringkat 1 sampai 5 ada di Sulawesi. Jadi itu semua tergantung instansinya. Kita kalau nggak mau gambling, langsung pilih aja yang memang betul-betul di pusat. Kalau misal ada tulisannya pusat dan UPT seperti saya, karena saya nggak mau di UPT-nya, saya pengen di pusatnya, jadi saya berusaha itu untuk SKD-nya dan SKB-nya setinggi mungkin. Karena kalau seperti itu sudah pasti diambil dari ranking, biasanya seperti itu. Cuman kalau yang ratusan itu memang kebijakan dari instansi gitu. Ya, betul. Benar itu yang dikatain Mbak Fida. Jadi itu tergantung dari instansinya dan kebutuhan masing-masing lokasi yang ada di masing-masing provinsi. Terus ini ada yang tanya lagi ya Mas tentang materi TWK kan cukup luas dari Mbak Ensi. Dari kakak-kakak, adakah kiat-kiat saat materi belajar TWK selain dari materi yang diberikan YEC? Kalau saya pribadi, saya punya buku selain dari YEC. Jadi saya kemarin ada 3 buku Mbak, dari YEC sama saya 2 beli sendiri. Nah, saya tuh kalau untuk TWK, saya pelajari soal-soal yang saya udah kerjakan, jadi saya baca lagi. Terus habis itu kalau misalkan istilahnya masih kurang, ya saya cari soal-soal lagi di internet atau di YouTube, kayak gitu Mbak. Karena kan biasanya tuh kalau untuk latihan-latihan soal tuh soalnya kan bakalan keluar sama-sama ya. Jadi itu sekalian untuk ngapalin ya dan mahamin nanti tuh kira-kira soalnya tuh bakalan yang keluar tuh kayak gimana, seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya tetap 3M ujung-ujungnya. Meniru, mengingat, mengulang. Nah, baca sekali toh nggak diulang ya bablas. Ya toh, baca sekali bisa sih, tapi besok seminggu lagi baca, oh ini apa ya kemarin ya, lupa. Itulah pentingnya untuk mengingat dan mengulang. Oke, sedikit masih ada loh kaitannya. Mas buku saya itu. Masih ada, itu kenang-kenangan perjuangan itu ya. Iya itu, nggak akan saya buang itu Mas. Ya, hasil dari kerjasama satu kelas. Iya itu kelasnya kompak sekali ya, jadi kerjasama dan belum pandemi, jadi kerjasama masih sangat memungkinkan. Kalau sekarang kan habis les langsung harus pulang. Ya semuanya. memang. Ya, betul tadi kaitannya sama penempatan. Nah kebetulan tahun lalu, bukan kebetulan, takdir tahun lalu ada 6 orang alumni YEC masuk jaksa, termasuk Mbak Gadis. Ya, nah cuman yang 5 sisanya selain Mbak Gadis itu dilalahnya, ini bahasa Inggris. Dilalahnya penempatannya itu ada yang di domisilinya. Kayak contohnya Mbak Fida. Mbak Fida itu orang Bali, penempatannya di Bali. Ya kan? Hans juga orang Kalimantan ya kalau nggak salah ya, Mbak Gadis ya. Hans itu orang Kalimantan. Dia orang Kalimantan, Palangkaraya, dapatnya di Barito Timur. Dia masih dekat-dekat sih. Ya, Kalimantan juga lah intinya. Ya kan? Sama-sama di Kalimantan, nggak yang beda pulau gitu. Jadi kalau
formasinya banyak, masih bisa dimungkinkan diusahakan ya, masih bisa diusahakan mendekati domisili walaupun di kota yang sama dan tempat yang sama mungkin kecil tapi paling enggak sesuai domisili. Tadi contohnya Mbak Vida kejaksaannya di Bali, terus Mas Hans Kalimantan. Tapi kalau yang aslinya Jogja, Jawa kayak Mbak Gadis ya harus siap untuk diboyong ke luar Jawa. Kayak Mbak Gadis contohnya orang Sleman ya, orang Sleman harus mau siap untuk ke luar Jawa dan terbukti sampai ke Kalimantan sekarang. Gitu terakhir ada pertanyaan. Itu enak. Oh enak ya. Sekarang bilang enak, kemarin pas awal halo ya, tetap aja. Enggak apa-apa. Jadi merantau tuh nambah pengalaman baru, Mas. Jadi kan kita kan pasti kalau ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau untuk saya, pertama kali saya merantau ini menurut saya itu juga mungkin emang ini hal baru yang harus saya lakukan. Dan itu nanti kita juga dapat hikmah dan dapat apa ya istilahnya ya? Pelajaran juga kok dari itu semua. Apa aja yang ternyata yang kita butuhin itu ya emang ini loh gitu. Betul. Mandirinya hikmahnya nanti di belakang kita dapatnya. Gitu. Iya, betul. Jangan di comfort zone terus ya. Gitu. Oke. Ya, oke. Closing statement sekarang udah mau maghrib ini, Mbak Frida. Closing statement-nya apa? Terus habis itu Mbak Gadis closing statement-nya apa dan doanya buat teman-teman angkatan tahun ini seperti apa? Ini dari Mbak Frida dulu, baru Mbak Gadis. Buat teman-teman, kembali lagi, daftar CPNS ini, ke depannya kalian mau jadi aparatur sipil negara. Jadi yang harus dipikirkan adalah pilih sesuai dengan hati kalian. Kalian akan bekerja nanti awal 10 tahun pertama itu di tempat di mana kalian pilih. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang, tidak hanya semata-mata kalian ikut les ini, terus udah yang penting lolos-lolos, tapi harus sesuai dengan hati kalian. Jadi kalian bekerja nanti itu nggak gelo gitu ya, bahasa Jawanya apa ya? Pokoknya ya itu, nggak gelo itu, jadi nggak kecewa gitu. Pilih instansi juga udah mantep, dengan pastikan orang bekerja memikirkan gaji dan juga tunjangannya, semua juga dipertimbangkan, dan lokasinya di mana, ketika kalian udah, ini sesuai hati aku kok, emang ini yang aku mau, udah lanjutkan, sesuaikan dengan usaha kalian, jangan lupa doa orang tua juga, itu penting pengaruhnya, terus kita juga berdoa, jadi sama usaha juga yang rajin, yang tekun gitu, niat dari itu aja sih, semoga teman-teman semua ini lolos SKD, lolos SKB-nya juga sampai ke tahap pemberkasan, nanti kalau bingung-bingung lagi bisalah Bimbel Yek ngadain sharing lagi. Siap, wah. Ya, enggak kapok ya Mbak Frida ya. Tadi malam saya WA. Enggak kapok ya, langsung ditembak ya. Mbak. Pemberkasan lebih susah soalnya, pemberkasan lebih sulit sampai ketemu di pemberkasan ya. Semoga kita semua ini ketemu di pemberkasan. Amin. Nanti dibantu lagi ya Mbak Frida teman-temannya ya. Ya, temannya dibantu lagi sih. Ini baru tadi malam nih Mbak Frida saya todong nih, Mbak, besok sharing ya sama teman-teman. Banyak yang tanya tentang begini-begini. Wah, kebetulan beliau langsung, "Wah, siap Mas, besok." Ini padahal malam-malamnya, tadi malam masih latsar ya, katanya 7:30 ya. 7:30 malam masih latsar, masih on fire sampai sekarang. Kita harus berterima kasih bener-bener nih buat Mbak Frida, buat Mbak Gadis juga nih. Bener-bener apa ya, super lah. Insya Allah nanti ilmunya buat teman-teman berkah, karirnya Mbak Frida, Mbak Gadis juga dikasih kelancaran semuanya. Ya, cepat jadi pimpinan. Ya, pesan sponsornya apa kalau jadi pimpinan? Ya, begitu ada proyek yang besar, orang yang pertama ditelepon siapa? Nah, kan itu pesan sponsornya ya. Iya, bener pinter itu ya. Nah, proyek besar orang pertama ditelepon. Nah, kalau Kemensos saya agak hati-hati ya. Harus hati-hati kalau Kemensos. Selain ada Bu Risma karena kemarin ada kerikil yang di situ ya. Nah, kalau Kemensos, tapi kejaksaan juga harus hati-hati ini sebenarnya. Ya, oke, Mbak Gadis, closing statement-nya apa nih? Ya mungkin hampir sama kayak Mbak Frida ya. Tadi kalian kan mau ikut CPNS, terus 10 tahun pertama kan kalian bakalan ditempatkan di mana kalian bekerja. Nah, kalau saya, yang penting tadi niatnya, semangatnya, usahanya jangan dikendorin. Terus, oh ya ini penting tadi saya lupa Mas, kalau untuk administrasi dari saya nih, minta tolong buat teman-teman semua, jangan sampai ke-skip satu kata pun waktu kalian tuh input data di seleksi administrasi, di data-data administrasi, karena kalian salah dikit aja itu benar-benar poin minus buat kalian. Kayak kemarin tuh saya sempat di-sharingin sama Mas Hafid, ada yang nggak sempat atau lupa
input salah satu data, padahal itu benar-benar data yang penting. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin kalian gagal di administrasi. Kalau misalkan kalian administrasi aja udah gagal, ya gimana mau lanjut, istilahnya kayak gitu. Terus habis itu tadi teliti, semangat, jangan kendor, belajar terus, jangan lupa berdoa, minta doa restu Bapak Ibu, sama usaha yang keras. Dah gitu aja sih. Dan semoga semua teman-teman di sini bisa lolos SKD, lanjut SKB, terus jadi CPNS semua ya. Amin. Amin. Ya, oke. Sayangnya aku nggak ketemu Mbak Gadis nih. Mbak Gadis sebenarnya kalau di Kejagung saya juga sering banget nih rapat sama Kejaksaan Agung. Cuman Mbak Gadis di Kalimantan. Kalau di Jakarta kita bisa ketemu. Saya kan di Kalimantan, Mbak. Next ya, time semoga disambung. bisa ke Jakarta ya Mbak besok penempatannya. Iya, pengen yang deket itu Mbak Gadis itu sebenarnya pengen yang deket juga itu. Kangen sama mamahnya terus soalnya dia. Oke. Ya, ini termasuk Mbak Gadis ini termasuk yang sering sharing sama saya. Kemarin tiba-tiba telepon, "Mas, aku pengen kuliah S2." Saya langsung bilang apa Mbak Gadis? Rasah. Saya bilang gitu kan? Telepon saya, "Mas, aku pengen kuliah S2 begini-begini." Rasah. Maksud saya bukan nggak boleh kuliah S2, tapi pastikan dulu diangkat dulu jadi pegawai negeri, pastikan dapat tugas belajar atau izin belajar dulu supaya ijazah S2-nya itu ke jalur yang tepat. Saya udah terlalu banyak dicurhati teman-teman ASN yang tidak sesuai aturan, jadi ngasal gitu, wah pengen S2. Setelah lulus S2, ya ijazahnya dibawa ke badan kepegawaian atau di bidang kepegawaian, nggak diterima. Karena loh, kapan kuliahnya ini? Nggak ada izin belajar, nggak ada tugas belajar, kok tahu-tahu punya ijazah pakai joki ya? Nah, kayak gitu. Jadi tidak diakui. Makanya tadi ada yang tanya banyak banget ya, ijazah saya 2 Mas, S1 sama S2. Boleh nggak ngelamar pakai S? Boleh, tapi harap ikhlas kalau S2-nya ini ibarat kata saya nggak laku buat karirnya teman-teman ke depan. S2-nya harus kuliah lagi, ya, syukur-syukur ada kampus yang mau mengkredit semester S2-nya teman-teman yang sudah selesai, boleh nggak di take over ke kampus yang baru, minimal separuh deh, 20 SKS, 30 SKS, tinggal penelitian aja. Nah, kayak gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau ijazah lamanya itu dikasih ke kepegawaian, nggak bisa. Ya, jadi harus diketahui, jangan sampai menyesal. Dan saya menyesal teman-teman, wah tahu gitu kemarin pakai S2 ya, kayak gitu. Ini udah saya sampaikan di depan. Begitu teman-teman agenda kita hari ini. Sebenarnya terima kasih sekali lagi buat Mbak Gadis dan Mbak Frida yang luar biasa. Tadi sampai tertampar sama semangatnya Mbak Gadis dan Mbak Frida. Semoga nular rezekinya, nular lancarnya, nular pinternya. Ya, yang penting itu nular semangatnya itu tadi loh sebenarnya buat teman-teman. Dari saya gitu, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Udah pinter Mas, cuman tinggal niatnya aja. Oh iya benar, tinggal ditambahin ya, niatnya aja supaya pinter kuadrat. Nah, supaya pinter kuadrat. Oke. Ya, gitu jadi kayak Mbak lagi. Frida, ranking 1. Nah iya nih Mbak Frida ranking 1. Saya dikabari juga kaget, wah luar biasa. Online padahal online ranking 1 ini luar biasa ini. Ya oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya karena udah mau maghrib. Sekali lagi terima kasih Mbak Frida, Mbak Gadis. Terima kasih banyak. Buat teman-teman juga yang bertahan sampai sekarang ada 120 orang, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti mungkin ada, kalaupun kita mau share rekamannya boleh, tapi ya mungkin ada dipotong-potong dikit, terutama yang bagian-bagian data tadi mungkin agak dipotong atau di blur, harapannya bisa dimengerti karena ada beberapa data ya. Oke, segitu dari saya, terima kasih sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya terjalan dengan lancar, Mbak Gadis, Mbak Frida sehat semuanya ya, ke depannya tetap sehat semuanya, apalagi Mbak Frida karena ada di Jakarta. Semoga tetap sehat. Mbak Gadis juga, karena ada jauh di Kalimantan sana, mamahnya di Sleman sini, ya jaga kesehatan semua. Terima kasih, karirnya lancar semua, Mbak Frida, Mbak Gadis, dan teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Yes, terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yes, all right.